Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman wa 'amala. ربنا زدنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. Ikhwan dan juga akhwat sekalian, para jamaah kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Terkhususnya adalah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, nikmat taufik. Sehingga alhamdulillah dengan seluruh nikmat tersebut, pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala mampukan kita untuk berkumpul di salah satu dari rumah-rumah Allah, yaitu masjid. Setelah melaksanakan salat subuh secara berjamaah, alhamdulillah, kemudian Allah mudahkan bagi kita untuk berkumpul di sini dalam rangka bermajlis ilmu, mendengarkan qala Allah wa qala Rasul, apa yang Allah firmankan dan apa yang Rasulullah SAW sabdakan, sehingga apa yang kita tempuh ini semoga menjadi pemberat timbangan kita di akhirat kelak dan juga menjadi salah satu daripada sebab Allah mudahkan kita untuk memasuki syurganya. Allahumma amin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau yang senantiasa istiqamah mengikuti risalah beliau hingga akhir zaman. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada hari Ahad keempat di setiap bulannya, insyaallah secara rutin seperti biasa kita akan kaji tafsir daripada juz amma juz 30. Akan tetapi karena momennya pas Ramadan, maka kita lompat lebih dahulu ke surah Al-Qadr. Surah Al-Qadr ini sangat erat kaitannya dengan bulan Ramadan yang sekarang kita alhamdulillah berada di dalamnya, di mana bulan ini disebut sebagai Syahrul Quran. Dalam surah Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini yang sering sekali kita dengar, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan suci Ramadan adalah bulan yang di dalamnya Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan juga sebagai penjelas daripada petunjuk tersebut dan juga pembeda antara yang hak dengan yang batil. Nah, maka karena bulan Ramadan adalah bulan Al-Qur'an, maksudnya adalah yang di dalamnya Allah turunkan Al-Qur'an, secara terkhususnya nanti adalah di malam Al-Qadr, Lailatul Qadr, maka kami memandang sangat perlu untuk membahas terlebih dahulu surah Al-Qadr ini. Sebelum masuk kepada pembahasan surah Al-Qadr, ada baiknya kita baca terlebih dahulu. Ana akan bacakan, silahkan tirukan setelahnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha
Salamun hiya hatta matla'il fajr. Surah Al-Qadr artinya adalah surah kemuliaan. Al-Qadr maknanya adalah kemuliaan, syaraf, mulia. Surah ini termasuk daripada surah-surah Madaniyah, yaitu surah-surah yang diturunkan setelah Nabi SAW hijrah ke Madinah. Meskipun ini surah yang pendek, akan tetapi jumhur ulama, mayoritas ulama berpendapat bahwasanya surah Al-Qadr ini adalah surah Madaniyah. Ya, surah yang turun setelah Nabi SAW hijrah ke Madinah. Walaupun sebagian berpendapat bahwa surah ini Makkiyah, sebagaimana umumnya surah-surah yang pendek. Hanya saya tidak setiap surah yang pendek itu turun sebelum Nabi SAW hijrah ke Madinah. Ini harus difahami. Kenapa demikian? Karena surah ini membahas tentang Lailatul Qadar. Sedangkan syariat untuk berpuasa itu turun setelah Nabi SAW hijrah ke Madinah. Ya, di mana Lailatul Qadar ini erat hubungannya dengan puasa. Dan syariat puasa itu baru turun kapan? Setelah Nabi SAW hijrah ke Madinah. Allah a'lam bishawab. Ini terkait dengan pengkelompokan apakah ini surah Madaniyah atau Makkiyah. Adapun hubungan surah ini dengan surah sebelumnya, yaitu surah Al-Alaq. Jadi kalau kita perhatikan di mushaf itu Al-Qadr itu setelah Al-Alaq. Ya, ada At-Tin, kemudian Al-Alaq, baru kemudian Al-Qadr. Hubungannya, korelasinya adalah bahwa di surah Al-Alaq kita tahu ayat 1 sampai 5 itu adalah ayat-ayat yang pertama kali turun kepada Nabi Muhammad SAW. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ini adalah ayat-ayat yang pertama turun kepada Nabi Muhammad SAW di Gua Hira. Sedangkan surah Al-Qadr menunjukkan waktunya. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami turunkan dia, yaitu Al-Quran tersebut pada malam Al-Qadr, malam kemuliaan. Mengisyaratkan bahwasanya wahyu yang pertama turun, yaitu Al-Alaq 1 sampai 5 itu turunnya adalah saat malam Al-Qadr atau Lailatul Qadar. Demikian. Nah, untuk surah Al-Qadr ini kita bahas dari ayat yang pertama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Inna, sesungguhnya kami anzalnahu, menurunkannya. Hu-nya di sini belum disebutkan secara spesifik. Nya ini apa nih? Fi lailatul qadar, pada Lailatul Qadar, pada malam kemuliaan. Baik. Jadi sesungguhnya kami telah menurunkannya, yaitu Al-Quran, pada malam kemuliaan. Kalau kita amati, di sini Allah SWT menggunakan kata kami, inna, sesungguhnya kami. Sehingga sebagian orang ahli kitab seperti orang-orang Nasrani, mereka akhirnya mendebat orang-orang Islam. Kalian mengatakan bahwasanya Tuhan kami ini berbilang. Kita tahu ya, ada 3. Ya, orang-orang Nasrani mengatakan, wahai Muslim, kalian mengatakan bahwasanya Tuhan kami ini berbilang. Sedangkan kalian lihat sendiri itu, Tuhan kalian pun juga berbilang. Apa buktinya? Inna anzalnahu, sesungguhnya kami. Ini kami kan untuk banyak orang gitu. Ini kata mereka. Namun justru hal tersebut menunjukkan bahwa mereka tidak paham terkait dengan bahasa, khususnya bahasa Arab. Kenapa? Karena kami tidak senantiasa menunjukkan kata banyak, kathrah. Kami bisa jadi li ta'zim, untuk memuliakan. Dan ini sebenarnya sudah difahami di dalam bahasa Indonesia sendiri, sudah ada usul seperti ini. Contoh misalkan ya, kami duduk di depan bapak-bapak sekalian, padahal saya sendiri. Tapi kami untuk apa? Supaya lebih sopan. Sama juga ketika kita ngobrol dengan satu orang misalkan, bapak-bapak, Pak, gimana kabar antum? Padahal antum itu kan biasanya untuk banyak. Tapi ini yang diajak ngobrol satu orang. Kenapa pakai antum? Untuk lebih sopan, memuliakan. Baik. Nggak bisa kita, Pak, kabar ente gimana? Nggak sopan gitu. Jadi penggunaan kata kami tidak senantiasa menunjukkan lil kathrah, untuk menunjukkan banyak. Ya. Tetapi ada makna lain, yaitu lit ta'zim.
Maksudnya adalah untuk memuliakan. Maka dari Allah menggunakan kata inna anzalnahu fi lailatul qadar, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an tersebut pada malam kemuliaan. Maksudnya kami di sini bukan untuk banyak, bukan Allah itu banyak, akan tetapi Allah itu esa. Qul huwallahu ahad. Hanya saja memakai kami nahnu adalah untuk memuliakan. Baik. Ini yang pertama. Yang kedua, kenapa pakai kami juga bisa jadi karena di dalam prosesnya tersebut Allah melibatkan makhluknya. Bukankah ketika Al-Quran turun kepada Muhammad itu menggunakan wasilah, malaikat Jibril alaihi salam. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata kami. Bukan Allahnya yang berbilang, tetapi dalam prosesnya turunnya Al-Quran tersebut menggunakan wasilah makhluknya itu malaikat Jibril alaihi salam sebagai pembawa wahyu. Itulah kenapa menggunakan kata kami. Nah, adapun terkait dengan perkataan orang-orang ahli kitab tadi yang mengatakan bahwasanya Tuhan kalian juga berbilang, apa buktinya? Yaitu dengan kata kami ini, maka tentunya hal ini tidak bisa diterima. Kalaupun itu bisa jadi celah bagi Al-Quran, dari awal harusnya orang-orang kafir Quraisy sudah menggunakan sebagai celah, mendebat. Gimana kalian ini? Tuhan kalian berbilang nih, sama kayak kita. Orang-orang musyrikin mereka kan juga Tuhannya banyak. Tapi mereka tidak ada yang mendebat Nabi SAW terkait dengan penggunaan bahasa ini. Karena mereka lebih paham. Abu Jahal dan CS-CS-nya itu lebih paham dengan bahasa Arab. Penggunaan kata kami bukan untuk banyak saja, tapi juga lita'awun. Baik, ini poin pertama. Poin yang kedua yang harus kita pahami bahwasanya Al-Quran itu turun ada dua tahap. Tahapan yang pertama adalah turun secara sekaligus. Turun jumlah wahidah secara sekaligus 114 surat dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Dari mana itu? Dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia. Dari Lauhul Mahfuz, Ummul Kitab, induknya Alkitab, semua takdir ada di situ, termasuk dalamnya Al-Quran sudah lengkap dari Al-Fatihah sampai An-Nas sudah ada di situ. Diturunkan secara sekaligus dari Lauhul Mahfuz tersebut ke Baitul Izzah di langit dunia. Jadi turun ke langit dunia, langit yang paling bawah. Dan itu terjadi pada Lailatul Qadar. Yang kedua, yaitu proses turun secara bertahap, berangsur-angsur selama kurang lebih 23 tahun. Dari langit dunia dibawa oleh malaikat Jibril alaihi salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini selama kurang lebih berapa? Kurang lebih 23 tahun. 13 tahun di Makkah, 10 tahun jadi Madinah. Redaksinya kalau kita amati dalam Al-Quran, proses yang pertama tadi turun secara sekaligus, itu istilahnya jumlah wahidah, itu dengan redaksi anzala yunzilu inzalan. Jadi kata kerjanya, fiilnya adalah anzala yunzilu inzalan. Maka kalau kita amati inna anzalnahu, ini secara sekaligus maksudnya. Baik. Walaupun tidak selalu seperti itu, bisa jadi juga berangsur-angsur, tapi seringnya penggunaannya secara sekaligus. Tapi kalau seumpamanya yang kedua, ini redaksinya adalah nazzala yunazzilu tanzilan. Nazzala yunazzilu tanzilan. Sama kalau bentuknya kan nazzala itu turun. Kalau anzala menurunkan, nazzala juga menurunkan. Bedanya kalau anzala turun secara sekaligus biasanya digunakannya, atau secara umum kadang juga bisa berangsur-angsur. Tapi kalau nazzala ini pasti secara berangsur-angsur. Jadi kalau nazzala penggunaannya bukan untuk sekaligus, tapi apa? Berangsur-angsur, nyicil. Jelas insyaallah. Baik, itu proses turunnya Al-Quran ada dua tahap. Baru setelah kita mengetahui ini, sekarang kita lihat pada surah Al-Qadr ini maksudnya yang mana. Para ulama mengatakan bahwasanya maksud daripada sesungguhnya kami turunkan Al-Quran tersebut pada malam Lailatul Qadar itu ada dua pendapat. Ada dua pendapat, bukan dua proses ya, tapi dua pendapat. Kalau tadi proses turunnya Al-Quran ada dua proses. Kalau sekarang pendapat para ulama terkait kalau ini ayat ini maksudnya sekaligus apa berangsur-angsur nih gitu ya. Pendapat yang pertama, maksud daripada ketika Allah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar adalah turun secara sekaligus, yaitu
dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia tadi, dan itu terjadi pada malam Lailatul Qadar. Ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua adalah maksudnya wahyu yang pertama turun kepada Nabi Muhammad SAW itu terjadi saat malam Lailatul Qadar. Jelas ini insyaallah. Jadi ketika Allah berfirman inna anzalnahu fi lailatul qadar, menurut para ulama pendapat yang pertama maksudnya ini Allah menurunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia secara sekaligus, dan itu prosesnya satu kali saja saat itu, secara sekaligus saat itu. Pendapat yang kedua maksudnya adalah bahwa wahyu yang pertama turun yaitu surah Al-Alaq bagian awal 1 sampai 5 itu turun saat Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Secara spesifiknya saat Lailatul Qadar. Baik. Inna anzalnahu. Anzalnahu, hu-nya di sini maksudnya adalah Al-Qur'an, ya, bukan Taurat, bukan Injil, tapi Al-Qur'an. Fi Lailatul Qadar, pada malam Al-Qadar. Pada malam kemuliaan. Baik. Nah, kita jelaskan tadi. Yang pendapat pertama tadi, yaitu Al-Quran diturunkan secara keseluruhan dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia, ini adalah pendapatnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengatakan qala Ibnu Abbas wa ghairuhu. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma wa ghairuhu, dan selain beliau. Anzalallahu al-Qur'ana jumlatan wahidah min al-Lauhil Mahfuz ila Baitil Izzah min as-sama'id dunya thumma nazala mufassalan بحسب الوقائع في 23 سنة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Berkata Ibnu Abbas dan juga selain beliau, Allah telah menurunkan Al-Quran secara sekaligus. Dari mana itu? Minal Lauhil Mahfuz ila Baitil Izzah minas sama'id dunya. Dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia. Kemudian Al-Quran tersebut turun secara berangsur-angsur, nazala mufassalan, secara berangsur-angsur kepada Rasulullah SAW sesuai dengan kejadian yang terjadi saat itu. Ya, kadang ayat ataupun surat itu turun beberapa ayat saja, kadang satu surat, kadang beberapa surat. Kadang ada sebab turunnya yang kita sering sebut dengan sababun nuzul. Tapi mayoritasnya tanpa sababun nuzul. Sudah tiba-tiba Allah turunkan begitu saja. Baik. Kayak kalau kita lihat kitab-kitab sababun nuzul itu tidak semua ayat ada sababun nuzulnya. Bahkan mayoritasnya tidak ada sababun nuzulnya. Ya Allah turunkan begitu saja. Dan hikmah daripada diturunkan kepada Rasulullah secara berangsur-angsur, hikmah yang pertama adalah mengokohkan hati Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, agar dibacakan dengan tartil, dengan benar, jelas makhrajnya, sifatnya, hukum-hukum bacaannya, wakaf ibtida'nya. Sebagaimana dalam surah Al-Furqan ayat 32. Wa qala alladziina kafaru, orang-orang kafir mereka protes. Laula nuzila alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidah. Kenapa kok tidak diturunkan Al-Qur'an kepada Muhammad itu secara sekaligus saja sih? Karena nabi-nabi terdahulu sebelum Nabi Muhammad dapat Taurat, Zabur, Injil itu sekaligus mereka dapatnya, enggak berangsur-angsur. Langsung semuanya, Taurat semuanya, Zabur semuanya, Injil semuanya langsung. Ini Al-Qur'an kenapa berangsur-angsur? Beda ini. Apa fungsinya? Kadzalika linutsabbita bihi fuadak. Hal tersebut agar kami kokohkan hatimu wahai Nabi Muhammad SAW. Terkadang Nabi SAW ditanya oleh kaumnya, dan Nabi saat itu belum mengetahui ilmunya, baru Allah bimbing dengan wahyu. Yas'alunaka, antum sering baca Al-Quran, sering ada kata yas'alunaka. Mereka bertanya tentang kepadamu anil anfal, yas'alunaka anil ahillah, yas'alunaka anil mahil, yas'alunaka anil khamri wal maisir, yas'alunaka anil ruh, misalkan. Ya, ketika itu Nabi SAW memiliki ilmu terkait apa yang ditanyakan oleh mereka. Baru dibimbing oleh Allah dengan wahyu. Kul. Katakanlah begini, katakanlah begini, katakanlah begini. Yas'alunaka 'anil anfal, qulil anfalu lillahi war rasul. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, qul fihima itsmun kabir wa manafi'u lin-nas wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Yas'alunaka 'anil mahid, qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahid. Dan sebagainya. Itu fungsi yang pertama. Untuk mengokohkan hati Nabi Muhammad SAW. Kadang juga Nabi SAW itu kan bersedih. Namanya manusia wajar punya rasa sedih. Ketika beliau didustakan, dicemooh, dicaci maki, bahkan sahabat-sahabat beliau disiksa oleh kaum kafir Quraisy, maka beliau pun bersedih. Ketika bersedih tersebut, Allah hibur dengan kisah-kisah Nabi sebelumnya. Walaqad kudzibat rusulun min qablika fasabaru 'ala ma kudzibu wa udhu hatta atahum nasruna, misalkan.
Dan sungguh Rasul-Rasul sebelum kamu pun juga mereka didustakan. Gak percaya, sebagus apapun cara orang berdakwah, Nabi selembut apapun itu, udah bener caranya, udah lembut tata bahasanya, pasti ada yang pro, ada yang kontra. Itu pasti. Jadi pasti ada yang menentang, pasti ada yang mendustakan. Bahkan di antara mereka itu ada yang sampai dibunuh. Sebagian Nabi ada yang dibunuh. Bahkan Nabi-Nabi Bani Israel banyak yang dibunuh oleh Nabi Bani Israel. Maka Nabi pun juga pernah dilempari oleh anak-anak kecil saat berdakwah ke Taif misalkan. Bahkan Nabi pun saat berperang pernah patah giginya dan lain sebagainya. Dikatakan majnun, gila, dikatakan sahir, tukang sihir, dikatakan kadzdzab, pendusta dan sebagainya. Dikatakan sabi, orang yang menyelisihi tradisi. Sudah jadi tradisi. Nah, ini tradisi nenek moyangnya adalah apa? Menyembah dengan sesembahan yang banyak. Kok tiba-tiba ini ada tradisi baru ngajak untuk nyembah satu Tuhan saja. Ini menyelisihi tradisi. Sabi. Udah itu senjata ampuh itu. Maka Nabi pun akhirnya bersedih ketika dihibur. Oh, nabi-nabi terdahulu juga mereka didustakan. Mereka juga bahkan ada yang dibunuh. Seperti Nabi Nuh misalkan. Beliau berdakwah itu 950 tahun. Bukan setahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 30 tahun, bukan. 950 tahun. Alfasanatin illa khamsina 'ama. 1000 tahun dikurangi 50, berarti 950. Ini bukan umurnya, tapi berdakwahnya. Dan berdakwahnya bukan sepekan sekali atau sebulan sekali. Lailaw wa nahara, siang malam dakwah ke kaumnya. Dakwah ke kaumnya yang ikut cuma berapa puluh saja. Selama 950 tahun. Dikalkulasikan itu setiap tahunnya cuma dapat berapa. Itu pun ketika dakwah di luar dikata-katain, kalau kamu nggak berhenti kamu diusir. Pas pulang ke rumah istrinya kafir, anaknya juga pembangkang. Wah, kurang berat apa cobaannya? Orang di luar sudah berdakwah, dimusuhi, pas pulang ke rumah istri Nabi Nuh itu kafir, tidak beriman kepada Nabi Nuh. Anaknya juga Kanaan yang masyhur, yang ditenggelamkan itu akhirnya itu juga kafir. Ini berat ujiannya. Maka kemudian ketika tahu nabi-nabi pun juga mereka diuji seperti itu, Nabi akhirnya lebih kuat lagi, kokoh, mantap lagi. Fa innahum la yukadzibunak. Sesungguhnya mereka itu sebenarnya tidak mendustakan kamu secara personal. Mereka itu percaya sama kamu. Orang sebutannya Al-Amin. Ja'an Al-Amin, telah datang kepada kita orang yang dapat dipercaya. Sampai Nabi udah mau dibunuh saja, saking mereka itu menganggap Nabi tetap dipercaya. Sampai Nabi pas mau hijrah, kita pernah ceritakan saat kisah surah An-Nasr kalau tidak salah kan. Nabi mau hijrah, mereka itu masih nitipin barang-barang berharganya ke Nabi. Saking mereka itu sebenarnya secara personal mengenal Nabi, orang yang dapat dipercaya. Tapi mereka walakin alladziina kafaru bi ayatillahi yajhadun. Orang-orang kafir tersebut mereka itu sebenarnya mendustakan ayat-ayat Allah SWT, bukan menolak kamu secara personal. Kalau secara personal tidak ada yang lebih sempurna daripada Nabi SAW. Ini bukan sempurna secara mutlak, artinya sempurna ukuran makhluk. Bagaimana dakwah beliau, lembutnya, akhlaknya dan sebagainya. Bahkan saking tingginya akhlak beliau sampai Allah bersumpah dengan akhlak beliau. Kemudian juga saking berharganya waktu beliau sampai Allah pun bersumpah dengan umur beliau. La'amruka, sungguh demi umurmu. Masya Allah. Baik, ini faedah pertama kenapa Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur. Yang kedua adalah agar dibacakan secara tartil. Kalau langsung turun 30 juz ya, gimana? Maka turunnya berangsur-angsur, kadang 5 ayat, kadang 10 ayat, kadang 1 surat, kadang beberapa surat. Supaya apa? Dibaca dengan tartil. Maka ini semakin menjelaskan bahwa Al-Quran itu turun dengan tartil. Kita pun dituntut untuk membaca dengan tartil. Warattilil Qur'ana tartila. Baik. Ini terkait dengan ayat inna anzalnahu. Sesungguhnya kami telah menurunkannya, yaitu Al-Quran. Fi lailatul qadar, pada malam Al-Qadar. Kita sudah jelaskan tadi. Sekarang kita akan jelaskan apa itu makna dari Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Dan tahukah engkau apa itu Lailatul Qadar? Malam yang mulia. Bisa juga terjemahan yang lain. Dan apa yang membuatmu tahu tentang malam yang mulia ini?
Lailatul Qadar itu ada 3 makna. Makna yang pertama adalah Lailatul Syaraf, malam kemuliaan. Lailatul Dzatus Syaraf, malam kemuliaan. Ini yang masyhur. Kenapa malam ini mulia? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam ini yaitu malam Lailatul Qadar itu lebih baik, bukan malam 1000 bulan ya, tapi lebih baik daripada 1000 bulan. Itu yang pertama. Kenapa namanya Lailatul Qadar, malam kemuliaan? Karena dia lebih baik daripada 1000 bulan. Yang kedua, maksud daripada Al-Qadar itu adalah sempit. Al-Qadar itu adalah sempit. Contoh misalkan firman Allah, Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Sesungguhnya Rabbmu yaitu Allah itu membentangkan, melonggarkan rizki bagi hambanya yang ia kehendaki, wa yaqdir, dan menyempitkan rizki bagi hamba yang lainnya. Jadi yaqdir itu maksudnya adalah menyempitkan. Sehingga Lailatul Qadar malam yang sempit. Sama juga dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa amma idza mabtalahu faqadara 'alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahana. Adapun manusia tatkala Allah uji dia, kemudian faqadara ay fadayyaqa, kemudian Allah sempitkan rezekinya, maka manusia tersebut mengatakan rabbi ahana, Tuhanku telah menghinakanku. Maka arti al-qadar yang kedua adalah sempit. Kenapa malam ini disebut sebagai malam yang sempit? Karena tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Malaikat-malaikat itu banyak yang turun. Dan juga ar-ruh. Siapa ar-ruh? Malaikat Jibril. Pemimpinnya malaikat itu juga turun pada malam Lailatul Qadar tersebut untuk memberikan selamat bagi orang yang menghidupkan malam itu. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Kesejahteraan pada malam tersebut. Keselamatan pada malam tersebut sampai munculnya fajar. Baik, ini makna yang kedua. Itu malam yang sempit karena dipenuhi oleh malaikat dan juga Jibril alaihissalam. Yang ketiga adalah al-qadar, maksudnya takdir. Malam penetapan takdir. Kita tahu takdir itu ada 4 macam, ada 4 tahapan. Yang pertama adalah takdir yang ada di Lauhul Mahfuz. Ini takdir induk yang ada di Lauhul Mahfuz. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha katabal maqadiral khalqi qabla an yakhluqas samawati wal ard bi 50,000 sanah." Sesungguhnya Allah itu telah menulis takdir-takdir seluruh makhluknya bahkan jauh sebelum Allah ciptakan langit dan bumi selama 50.000 tahun. Jadi sebelum 50.000 tahun Allah ciptakan langit dan bumi, Allah sudah tulis takdir-takdir setiap makhluknya. Bagaimana hadis yang lain? Sesungguhnya yang pertama diciptakan oleh Allah adalah al-qalam, pena. Kemudian Allah perintahkan pena tersebut untuk menulis, uktub. Maka kemudian ditulislah apa? Takdir-takdir para makhluknya. Itu terjadi 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. Jadi kita nanti kemana, apakah ke surga, apakah ke neraka, itu sudah ditentukan. Kehidupan kita bahkan sebelum lahir sampai nanti kita meninggal, itu sudah ditentukan. Bahkan waktu kita masih di alam ruh, masih di rahim ibu kita sudah diperlihatkan. Kita sudah diambil janjinya oleh Allah Subhanahu wa taala, wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum 'ala anfusihim alastu bi rabbikum. Kamu berikrar saya ini Tuhan kalian? Qalu bala. Ya, kami berikrar. Artinya kamu kalau dilahirkan bersedia nantinya untuk beribadah kepada Allah, tidak menyekutukannya? Ya, bersedia. Baru kemudian lolos lahir dia. Kadang kita itu kalau semuanya melihat sesuatu kayak pernah kejadian ya. Istilahnya apa? Deja vu gitu. Itu sejatinya karena memang kita pernah diperjalankan kehidupan kita seperti ini. Jadi di dalam alam ruh sebenarnya sudah pernah diperjalankan dari mulai kita sebelum lahir sampai nanti kita meninggal. Maka terkadang kok kayaknya pernah ya. Ya, kayak pernah kejadian atau pernah lihat di posisi ini, dan itu terjadi bukan sekali 2 kali ya. Ini pertama, takdir yang ada di Lauhul Mahfuz. Yang kedua adalah takdir umri, takdir umur. Di mana ini ditetapkan ketika kita masih di janin,
berupa janin masih di rahim ibu kita. Hadis yang masyhur. Hadis yang masyhur, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 lailah. Baik. Selanjutnya sampai kepada summa yursalu ilaihi al-malaku fayanfukhu fihi ar-ruh wa yu'maru bi 4 kalimat bi katbi rizqihi wa ajalihi wa 'amalihi wa syaqiyyun aw sa'idun. Kemudian diutus malaikat dan menulis apa yang ditulis? 4 hal. Yang pertama adalah bi katbi rizqihi, rezekinya sudah diatur, sudah ditulis. Kita ini hidup sebenarnya adalah untuk menyempurnakan rezeki kita. Ada orang yang dia itu jatuh ke sumur. Tiba-tiba selamat, bisa naik sendiri. Orang-orang yang di atas sumur tersebut heran. Kok kamu masih hidup ya? Baru kemudian sama orang-orang namanya habis dari sumur capek dikasih susu 1 gelas. Kemudian dia minum, dia cerita tadi begini-begini, kemudian dia jatuh lagi. Jadi dia hidup untuk menyempurnakan rezekinya saja. Sesungguhnya seseorang tidak akan mati sampai menyempurnakan rezekinya. Innan nafsa lan tamuta hatta tastakmila rizqaha. Jadi sampai sempurna rezekinya. Jadi kita hidup ini sebenarnya untuk menyempurnakan rezeki kita saja, sudah diatur semuanya. Kita yang menjemput rezeki itu di mana? Baik. Bikat birizqihi wa ajalihi, matinya kita juga sudah ditulis kapan matinya. Ada orang menghindari kematian, akhirnya bepergian ke tempat ini, ternyata emang matinya di situ. Dia selama ini berjaga-jaga, benteng yang kuat, tidak keluar-keluar karena takut mati, nanti takut kalau naik kendaraan dan sebagainya. Ternyata matinya di situ, pas keluar. Wa amalihi, dan amalan kita juga sudah dicatat. Apa yang kita perbuat ini sebenarnya semuanya sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja kita tidak tahu yang akan kita lakukan apa. Saat kita berpikir, saya nggak tahu mau ngelakuin apa, kita diam, itu yang tercatat. Saat kita berpikir, saya nggak tahu, saya nanti akan melakukan apa, kemudian kita bergerak, itu juga yang ditakdirkan. Gitu. Jadi sebenarnya kita saat mengambil keputusan diam atau saat mengambil keputusan berjalan untuk beramal, itu sudah ditulis semuanya oleh Allah SWT. Hanya saja kita tidak tahu takdir kita itu seperti apa. Wa syaqiyyun aw sa'idun, dan kemudian apakah dia celaka ataupun dia bahagia. Maksudnya apakah masuk neraka atau masuk surga. Ini juga dalam hadis yang lainnya Nabi SAW bersabda, "Ma minkum min ahadin illa wa qad kutiba lahu maq'aduhu ila jannati am ila nar." Tidaklah seseorang di antara kalian kecuali telah ditulis baginya, sudah ditetapkan baginya tempatnya apakah nanti di neraka atau di surga. Mendengar hal itu, para sahabat ada yang mereka itu ngambil kesimpulan, afala nattaqi, ya sudah kalau gitu kita pasrah saja Rasulullah. Fa fimal amal, kalau gitu ngapain kita beramal? Orang sudah jelas nanti kita masuk surga apa masuk neraka. Ya memang sudah jelas, tapi kan kita nggak tahu masuk surga apa masuk nerakanya. Kata Nabi SAW, la i'malu. Enggak, bukan gitu cara memahaminya. I'malu, sudah beramal saja. Fa kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Karena masing-masingnya itu akan dimudahkan untuk menempuh takdirnya masing-masing. Nabi SAW membaca, فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. Jadi kalau hari ini kita alhamdulillah dimudahkan sholat, puasa, kajian, baca Al-Quran, sedekah, dan amalan-amalan yang lain, maka husnuzan, bersyukurlah, insyaallah emang ini jalan kita. Jadi istiqomah di situ. Sebaliknya kalau semuanya kok kayaknya gampang banget saya maksiat ya, gampang terjerumus ya. Jangan dulu antum berputus asa dari rahmat Allah SWT. Bisa jadi itu Allah sedang uji. Jangan sampai sudahlah, saya sudah belangsak begini udah, memang kita nggak ditakdirin buat jadi baik itu dah. Ya, akhirnya apa? Dia nggak tobat, terus-terusan seperti itu. Justru yang harus dilakukan ketika seseorang kok bermaksiat terus ya, segera tobat gitu. Akhirnya setelah taubat itu kan nanti Allah mudahkan untuk berbuat baik. Itulah takdirnya. Jadi kalau berputus asa dari rahmat Allah, kemudian akhirnya terus-terusan seperti itu, ya sudah. Dia terus-terusan seperti itu dan itulah takdirnya. Jadi intinya kalau semuanya kita ngambil gerakan, Allah akan mudahkan itu. Baik, ini terkait dengan takdir umri. Berikutnya yang ketiga, yang pertama tadi yang ada di Lauhul Mahfuz itu induknya. Kemudian yang kedua tadi takdir umur, yang
sudah ditulis saat kita belum lahir. Kemudian yang ketiga adalah takdir sanawi, tahunan. Nah, ini ditetapkannya adalah setiap tahun sekali dan itu terjadi di Lailatul Qadar. Ini diambil dari database yang ada di Lauhul Mahfuz. Induknya di Lauhul Mahfuz. Diambil kemudian diserahkan kepada para malaikat, si fulan takdirnya selama 1 tahun seperti ini. Disimpan di mana itu? Dari Lauhul Mahfuz tadi di mana? Di langit dunia. Jadi takdirnya itu nantinya disampaikan di langit dunia. Makanya dulu sebelum Nabi SAW itu lahir, jin-jin itu suka nyuri berita ke langit. Makanya dukun itu mereka itu kolaborasi dengan jin, tahu masa depan yang sekilas, tidak selamanya, itu dari jin-jin yang nyuri berita di langit. Tapi saat Nabi SAW diutus, maka mereka tidak bisa lagi nyuri berita di langit. Sudah dilempar dengan syihab ar-rasada, dilempar dengan bintang-bintang. Ya, maka kalau ada bintang jatuh itu lagi melempar jin yang nyoba untuk nyuri. Bintang jatuh bukan buat berdoa, itu jin itu, setan lagi dilempar gitu kan. Illa man istaraqa sam'a fa atba'ahu shihabun mubin. Kecuali yang mau setan yang mau nyuri berita itu dilempar, dikejar oleh apa? Oleh bintang tadi. Demikian. Baik. Ini takdir yang ketiga. Jadi itu jadi pada Lailatul Qadar. Takdir yang keempat adalah takdir harian. Inilah 4 tahapan takdir. Tadi kita sudah jelaskan sebelumnya, Lailatul Qadar artinya malam takdir. Jadi terjemahan yang ketiga malam takdir. Yang pertama malam kemuliaan, yang kedua malam yang sempit, yang ketiga adalah malam takdir. Baik, ini beberapa pendapat para ulama. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, ada riwayat yang dia itu dhaif. Riwayatnya dhaif. Kenapa dhaif? Karena dia itu mursal. Mursal itu maksudnya ada riwayat dari tabi'in, tidak melalui sahabat, yaitu dari Mujahid, tidak melalui sahabat, dan ini kategorinya dhaif ini. Karena tabi'in ini tidak bertemu langsung dengan Nabi SAW. Harusnya melalui para sahabat dulu gitu, supaya terjaga keautentikannya, keabsahannya, kesahihannya. Makanya dalam mempelajari mustalahul hadis, ilmu tentang bagaimana kita menentukan hadis ini sahih atau dhaif, ya, itu masya Allah, itulah keistimewaan agama Islam. Gitu. Gak bisa asal katanya, ya, konon, gak bisa, harus jelas. Gitu. Makanya agama yang terjaga keautentikannya Islam ini. Baik, ada riwayat yang mursal, walaupun riwayat yang mursal ini berkaitan dengan surah Al-Qadr ini. Apa itu? Bahwa diriwayatkan dari Mujahid, surah Al-Qadr ini turun karena Nabi SAW bercerita tentang seorang Bani Israel yang dia itu selama 83 tahun berjihad di jalan Allah. 83 tahun berjihad, berperang terus. Ini suatu amalan yang agung. Maka para sahabat pun takjub, Masya Allah ya, hebat itu ya. Karena orang-orang dulu sebelum Nabi kan umurnya panjang-panjang gitu. Ada yang 100 tahun, ada yang 200, ada yang 300, sampai ada yang 1000 gitu kan dulu kan. Umat Nabi Muhammad nggak segitu gitu. Ya 60-70, sisanya itu bonus. Jarang-jarang yang sampai 100, nggak ada yang sampai 200, nggak ada. Jarang 100, 90, 100 maksimal tuh. Ada yang 120 misalkan, tapi yang 200 nggak pernah. Umat Nabi Muhammad SAW. Nah, saat para sahabat takjub tersebut, pengen sebenarnya, enak ya, 80 tahun, panjang umurnya bisa berjihad di jalan Allah. Gitu. Kita pengen juga gitu kan. Maka kata Nabi SAW, Allah berikan kalian yang lebih mulia, yaitu apa? Satu malam yang apabila kalian beribadah di dalamnya itu lebih utama daripada 83 tahun. Kan 1000 bulan itu kan 83 tahun 4 bulan. Coba antum hitung. 1000 bulan sama dengan 83 tahun 4 bulan. Jadi kalau antum dapat malam itu, beramal soleh di malam tersebut, itu ibaratkan antum beribadah sebagaimana 83 tahun bahkan lebih. Karena lebih utama. Lebih utama daripada 83 tahun 4 bulan. Nah, tapi ini riwayatnya dhaif. Ala kulli hal, intinya malam Lailatul Qadar memang lebih utama daripada 1000 bulan. Lebih utama. Bisa jadi 20.000 bulan gitu.
Bisa jadi 100.000 bulan kan lebih utama. Kita nggak tahu gitu. Maka ini harus diperhatikan saat kita mencari Lailatul Qadar. Ya, kita harus betul-betul perhatikan. Bayangkan kalau sebenarnya dapat 1 kali Lailatul Qadar aja, itu kan dapat 83 tahun. Kalau dapatnya 10 kali berarti 830 tahun. Itu berkahnya, keistimewaannya umat Nabi Muhammad SAW. Nahnul akhirun al-awwalun. Kata Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya kami ini adalah orang-orang yang datang belakangan, tapi kami al-awwaluna yaumal qiyamah, akan lebih utama, lebih mulia di hari kiamat. Wa nahnu awwalu man yadkhulul jannah. Dan kamilah yang pertama kali masuk surga. Bayangin, ini umat terakhir tapi pertama kali masuk surga. Kenapa? Karena umurnya lebih berkah meskipun secara kuantitas lebih sedikit. Nominalnya sedikit. Cuman ma baina 60 ila 70. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'maru ummati, umur umatku ma baina 60 ila 70. Antara 60 sampai 70 lah. Wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Hanya sedikit saja yang lebih daripada 70 tahun. Untuk itulah Allah memberikan keistimewaan yang pertama dengan cara satu kebaikan yang dilakukan pahalanya minimal 10. Jadi kan keberkahan. Kalau umat terdahulu satu kebaikan ya dibalas satu kebaikan gitu. Jadi kalaupun dia beramal 10 tahun, kita beramal 1 tahun, sama. Ini keistimewaan kita. Kita bersyukur alhamdulillah kita jadi umat Nabi Muhammad SAW. Itu minimal 10 kebaikan itu. Bahkan sebagian ada yang sampai 700 kali lipat infak misalkan, sedekah. Nah kalau dulu orang infak ya 1 dibalas 1 gitu. Sebelum Nabi Muhammad, umat Nabi Muhammad 1 dibalas minimal 10, bahkan ada yang 700, bahkan ila at'afin katsirah, sampai tidak terbatas. Seperti puasa ini, pahalanya berapa? Enggak terbatas. Kullu amali ibni Adam lahu, setiap amalan anak Adam itu untuknya. Maksudnya al-hasanatu bi'asyri amsalha, satu kebaikan dibalas 10 kebaikan, itu minimal. Illa shiyam fa innahu li wa ana ajzi bihi, kecuali puasa. Itu kekhususanku, itu aku yang tahu berapa pahalanya, saya yang balas. Kenapa? Dalam puasa itu ada kesabaran. Sabar sendiri kata para ulama ada 3. Sabar menjalankan perintah Allah, sabar menjauhi larangan Allah, sabar menetapi takdir. Kita ketika puasa kan ini sabar. Ini memang perintah Allah, ya sudah kita jalani. Bismillah, sami'na wa ta'ana. Sabar. Kita saat puasa kan sabar menghindari, menjauhi larangan Allah yang tadinya bahkan boleh makan, minum, berhubungan. Kita hindari, kita jauhi. Sabar. Sabar menetapi takdir Allah, sudah takdirnya sebagian Allah seorang mukmin, maka kita melakukan puasa, sabar. Sedangkan pahala sabar apa? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya orang-orang yang sabar saja yang pahalanya itu tanpa batas. Jadi pahalanya tanpa batas. Kesabarannya memang ada batasnya, tapi kalau kita sabar tanpa batas pahalanya, masyaallah. Baik, ini terkait dengan Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Malaikat-malaikat itu turun dan juga Jibril. Ini namanya dzikrul khas ba'dal 'am. Penyebutan secara khusus setelah yang umum. Malaikat Jibril bagian dari malaikat, tapi disebutkan secara khusus untuk memuliakan beliau. Ini malaikat yang paling mulia, pemimpinnya malaikat yaitu malaikat Jibril. Fiha, pada malam tersebut, biizni rabbihim, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, min kulli amr, membawa segala urusan. Salamun hiya hatta matla'il fajr, keselamatan, kesejahteraan pada malam tersebut sampai terbitnya fajar. Baik. Nah, sekarang ada beberapa yang kita tambahkan ya. Sedikit lagi insyaallah, mohon maaf. Yang pertama, kapan terjadinya Lailatul Qadar? Yang pertama, kapan terjadinya Lailatul Qadar? Saya akan beberapa riwayat. Tadinya Rasulullah SAW sudah tahu kapan Lailatul Qadar itu terjadi. Jadi sudah tahu kapan Lailatul Qadar itu terjadi. Dalam sebuah hadis beliau mengatakan, "Inni kharajtu li ukhbirakum Lailatul Qadar." Nabi ketika keluar dari rumah pengen ketemu sahabat-sahabatnya, sesungguhnya saya ini keluar pengen memberikan kabar kepada kalian kapan itu Lailatul Qadar. Ternyata fatalaha fulanun wa fulan. Si fulan sama si fulan berantem. Jadi sebenarnya Nabi keluar dari rumah pengen ngasih tahu kepada para sahabatnya kapan Lailatul Qadar itu. Ternyata ada sahabat 2 yang berantem gitu. Maka kemudian
diangkat pengetahuan terkait dengan Lailatul Qadar tersebut, sehingga Nabi SAW dilupakan. Fa'asa ayyakuna khairan lakum. Saya berharap semoga itu lebih baik bagi kalian. Jadi kalau nggak berantem tadi, sebenarnya Nabi itu masih ingat, mau ngasih tahu kapan, misalkan malam 27 misalkan, atau malam 21 misalkan. Sehingga orang langsung nyasar ke situ, udah kita kejar malam itu, begadang dah, ronda aja bisa, masa itikaf pada malam itu nggak bisa gitu misalkan. Nah, tapi sengaja dilupakan oleh Allah SWT untuk hikmah tertentu, supaya manusia itu nggak pasrah, nggak loyo. Pas ibadah saat malam itu aja, sisanya malas-malasan dia. Kenapa? Saya sudah dapat 83 tahun. Masya Allah. Jadi nggak perlu lagi malam-malam berikutnya ibadah lagi, ya perlu. Nah ini hikmahnya. Sehingga Nabi SAW memerintahkan kita untuk mencari taharrau Lailatul Qadri fil witri min al-ashr al-awakhir min Ramadan. Cari malam Lailatul Qadar. Kapan itu? Di malam-malam ganjil pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ya bisa jadi malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, malam 29, bisa jadi. Itu yang lebih utama mendapatkan malam Lailatul Qadar, yaitu di 10 hari terakhir tersebut, khususnya malam ganjil. Yang jadi masalah kadang di sini malam ganjil, di tempat lain malam genap gitu ya. Akhirnya apa? Ya udah cari aja setiap malam, nggak perlu hanya yang ganjil-ganjil saja. Yang genap pun bisa jadi, ya bisa jadi ganjil di tempat lain ya. Dapat juga bisa jadi. Ini terkait dengan kapan terjadinya. Para sahabat seperti Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, beliau meriwayatkan, sungguh wallahi demi Allah saya tahu kapan malam Lailatul Qadar itu, yaitu pada malam di mana Rasulullah menyuruh kita untuk beribadah dengan tekun di malam tersebut. Kapan kata Ubay? Yaitu pada malam 27 kata beliau. Ini riwayatnya Ubay. Apa tandanya? Tandanya pada pagi harinya matahari itu tidak terlalu terik, cerah tapi tidak terik, tidak panas. Ini tandanya. Ini menurut riwayat Ubay bin Ka'ab. Hanya saja ada riwayat lain, yaitu dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Beliau meriwayatkan bahwa tadi malam terjadi malam Lailatul Qadar. Saat paginya saya melihat, saat sholat subuh saya melihat air itu merembes ya, dari atas atap masjid Nabi SAW, dan saya melihat wajah Nabi SAW dipenuhi oleh tinan mumtali'an bitinin wa ma'in. Ya, dipenuhi dengan tanah yang becek. Tin itu artinya tanah tapi kecampur air. Itu zaman dulu belum ada keramik gitu ya. Jadi Nabi, masjidnya Nabi Masya Allah, jadi ya sudah pasir gitu. Ini menunjukkan bahwa tadi malam hujan gitu. Bisa jadi malam itu cerah, ya, paginya cerah, bisa jadi saat malam itu hujan, dan itu terjadi malam 21 katanya. Wah, beda lagi nih berarti. Gimana ini? Baik. Akhirnya para ulama seperti Imam An-Nawawi, beliau menyimpulkan, dan juga misalkan Ibnu Rajab Al-Hambali, Ibnu Hajar Al-Asqalani, menyimpulkan bahwasanya malam Lailatul Qadar itu bisa berganti-ganti setiap tahunnya. Nah, bisa jadi tahun ini 21, malam 21, bisa jadi tahun depan 23, bisa jadi tahun depannya lagi 27. Nah, tapi yang paling banyak berpotensi adalah 27. Karena Nabi ketika lupa tadi, beliau akhirnya menyarankan kepada para sahabatnya, sudah cari saja fitis'i wasab'i wal khamsi. Udah cari saja malam 9, maksudnya malam 29, dan juga malam 27 dan malam 25. Ini yang paling berpotensi untuk terjadi malam Lailatul Qadar. Walaupun bisa jadi tidak menutup kemungkinan pada malam-malam yang lain. Bahkan diriwayatkan juga Nabi SAW pernah itikaf itu dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Beliau nyari itu 1 bulan untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Bahkan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ketika ditanya, malam Lailatul Qadar itu kapan? Saya tahu katanya. Ya tapi kamu cari aja sepanjang tahun. Maksudnya setiap malam kamu ibadah dengan tekun aja pasti dapat itu. Jadi beliau jawabnya adalah, udah antum ibadah aja setiap malam dengan tekun pasti dapat itu. Enggak usah sibuk cari-cari yang kapan-kapan gitu. Udah setiap malam ibadah dengan tekun pasti dapat. Ini supaya orang tidak bermalas dalam mendapatkannya. Baik. Pertanyaan berikutnya yang sering ditanyakan, apakah malam Lailatul Qadar itu hanya bisa didapatkan oleh orang yang iktikaf saja? Nah, maka jawabannya tidak. Yang paling besar potensinya untuk mendapatkan Lailatul Qadar memang orang yang iktikaf. Kenapa? Karena pertama, iktikaf itu sendiri melazimi masjid, tidak keluar dari masjid kecuali dengan hajah.
itu sendiri sudah merupakan amalan yang dia tidur aja dapat pahala, argo pahalanya jalan gitu. Iktikafnya dia sendiri. Iktikaf kan melazimi masjid, nggak keluar dari masjid, iktikaf gitu. Jadi tidur pun saat tidur itu pahalanya jalan. Sehingga walaupun dia lagi tidur, dia punya potensi dapat Lailatul Qadar gitu. Walaupun pas lagi nggak ibadah gitu. Kecuali kalau tidur terus ya. Jadi ketika dia beribadah capek kemudian tertidur, bisa jadi dapat Lailatul Qadar. Jadi kenapa emang harus orang yang iktikaf dapat Lailatul Qadar? Ya, dia paling berpotensi, tapi tidak selalu orang yang beriktikaf saja. Bisa jadi orang yang lagi mudik di Pantura, antum lagi macet-macetan gitu kan. Antum bisa zikir astagfirullah, astagfirullah, la ilaha illallah. Antum bisa baca Al-Qur'an. Antum bisa sholat misalnya. Kok bisa sholat? Iya. Saking macetnya enggak gerak-gerak kan? Sholatnya ya gitu. Bisa gitu. Kan sholat di atas kendaraan enggak apa-apa. Arah kiblatnya gimana? Udah. Orang yang sholat di atas kendaraan adalah kiblatnya ke arah depan. Nggak peduli selatan, utara, kadang belok-belok gitu. Demikian. Jadi bisa jadi orang yang sedang tidak iktikaf bisa dapat. Ya, apa dalilnya? Dalilnya misalkan Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, jika saya mendapati Lailatul Qadar," perhatikan, ini perempuan yang nanya, ibu-ibu. Jika saya dapati Lailatul Qadar, sedangkan kita tahu ibu-ibu biasanya enggak iktikaf di rumah dia. Walaupun ada yang iktikaf, bahkan sekarang pun juga biasanya disediakan untuk ibu-ibu boleh beriktikaf misalkan. Tapi rata-rata enggak iktikaf. Kalau saya mendapati Lailatul Qadar, apa yang saya ucapkan? Quli Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah Zat yang Maha Pengampun, Engkau mencintai ampunan, mencintai permohonan maaf, maka ampunilah atau maafkanlah aku. Berarti orang yang tidak iktikaf bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Tinggal dia mempergunakan malam itu untuk apa? Kalau dia beribadah, misalkan baca Al-Quran malam itu, ya seperti dia baca Al-Quran 83 tahun, Masya Allah. Kalau dia sholat pada malam itu, seperti sholat 83 tahun. Kalau dia tidur, seperti tidur, kalau dia nonton, seperti nonton, dia main futsal atau main game gitu, maka hati-hati gunain. Udahlah, 10 hari terakhir udah fokus dulu. Nanti bisa habis Lebaran kalau masih hidup, ya kan? Lagi gitu. Sesuatu yang mubah nggak apa-apa dilakuin kan? Yang mubah misalkan antum olahraga atau main game, walaupun sebagian ulama mengharamkan secara mutlak. Tapi kalau dia tidak mengandung kemaksiatan, kesyirikan, sebagian membolehkan. Sesuatu yang sia-sia, dia dibolehkan, hanya saja tidak boleh berlebihan. Beda ya hukum. Sesuatu yang boleh, misalkan antum ngobrol, boleh nggak? Boleh gitu. Nggak harus sholat terus, baca Al-Quran terus, ngobrol sama teman, ngobrol sama istri. Bahkan kalau antum niatin buat nyenengin orang lain, bisa dapat pahala. Memasukkan kesenangan di hati orang lain bisa dapat pahala. Ngobrol sama orang tua supaya orang tua senang, dapat pahala. Ngobrol sama anak, ngobrol sama istri supaya mereka senang, dapat pahala. Ngobrol sama teman untuk menguatkan ukhuwah, dapat pahala. Jadi misalkan nongkrong sama teman buat kita niatkan untuk memperkuat ukhuwah, dapat pahala insyaallah. Jadi masing-masing tergantung niatnya. Kalau cuma sia-sia doang, nggak ada tujuan apapun, nggak pernah berzikir di dalam ngobrol, ya tidak mengingatkan tentang akhirat, misalkan dia sia-sia. Ala kulli hal, jangan terlalu sering bermain di hal-hal yang mubah. Boleh, tapi jangan berlebihan. Tapi kalau di waktu-waktu lagi diskon gede-gedenya, ini orang yang cerdas adalah yang dia tahu ini lagi diskon gede-gedenya, ini kalau semuanya digunakan waktu dapat untung yang besar, tapi dia sia-siakan. Ada mungkin lagi bazar gitu kan, ini orang lagi rame-ramenya, tahu kalau kayak gitu kita pasti dapat untung besar. Dia lewati begitu aja. Pedagang yang rajin, dia yang cerdik adalah yang tahu momen kapan rame oleh konsumen, dia gunakan dengan sebaik-baiknya. Dia tidak sia-siakan gitu. Pas sepi rajin dagang gitu, nggak dapat gitu. Pas giliran saatnya rame dia nggak jualan, dia nggak dapat. Jadi pas lagi mungkin di akhir Ramadan ini adalah momen pahala dilipat gandakan, kemudian ada malam yang lebih utama daripada 1000 bulan, ya sudah dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Tidak harus dengan beriktikaf, walaupun itu yang paling utama. Beriktikaf paling utama. Hanya saja kalau kita misalkan saat anak mau mudik dan sebagainya, nggak apa-apa, boleh. Walaupun sebagian mungkin ustadz-ustadz yang ngapain mudik, macet-macetan di Pantura dan sebagainya. Mudik itu nanti misalkan Idul Adha aja gitu, atau pas hari biasa, nggak masalah. Itu nasihat orang tua ya. Tapi irtinamul fursah,
mumpung yang lainnya libur, kumpul semuanya bareng orang tua, kemudian kita memanfaatkan waktu tersebut untuk silaturahim bersama keluarga kita yang tadinya yang ini merantau di sana, yang ini merantau di sini. Momen itu kumpul, kemudian hanya itu waktunya bisa kumpul, ya sudah kita gunakan sebaik-baiknya. Kita gunakan untuk silaturahim, berpanjang umur, memperbanyak rezeki, demikian. Digunakan dengan sebaik-baiknya, dapat pahala insyaallah. Baik, masih banyak sebenarnya yang pengen kita bahas, hanya saja terbatasnya waktu, kita cukupkan insyaallah terkait dengan tafsir surah Al-Qadar. Ada pertanyaan barangkali satu atau dua, kalau bisa kita jawab, kita akan jawab, kalau tidak cukup insyaallah. Baik, minta tips mudah untuk menghafal Al-Quran agar mutqin dan istiqomah, serta bagaimana mengatur murojaah hafalan agar tidak lupa. Jazakallahu khairan. Baik, panjang ini, jadi kajian sendiri. Ya. Tapi nggak apa-apa, anak jawab secara ringkas saja. Minta tips mudah untuk menghafal Al-Quran agar mutqin dan istiqomah. Itu sudah disebutkan. Cara supaya hafal Al-Quran dengan mutqin adalah kita istiqomah dalam menghafal. Tidak ada hal yang paling mendasar di dalam menghafal kecuali tikrar, kecuali ngulang-ngulang. Mau metode apapun intinya ngulang. Antum kalau baca sekali ya nggak hafal. Jangan antum Imam Syafi'i lihat sekali langsung hafal ya. Intinya ngulang-ngulang gitu. Diulang, banyak pengulang. Kenapa antum Al-Fatihah mutqin banget? Orang setiap harinya 17 kali dibaca. Ya mutqin lah. Ya, coba kalau cuma sekali, misalkan sebulan sekali, ya lupa gitu. Kenapa surat-surat yang di tengah suka lupa-lupa? Jarang dibaca. Makanya supaya mutqin bagaimana? Ya, pengulangan. Banyak-banyaknya pengulangan. Supaya istiqomah bagaimana? Banyak-banyak berdoa. Banyak-banyak berdoa. Baik. Ya, ini semua hal tidak lepas dari pertama sebagaimana pesan Imam Syafi'i, akhi lan tanala ilma illa bi sittah sa'ubika an tafsilha bi bayanin. Ada 6 hal wasiat Imam Syafi'i. Yang pertama dzakaun, kecerdasan. Kita dikasih modal kecerdasan, alhamdulillah bisa ngapal. Walaupun kecerdasan itu bertingkat-tingkat, ada yang cerdas banget, ada yang cerdas, ada yang agak cerdas ya. Tapi enggak ada yang bodoh, enggak ada. Semuanya cerdas gitu. Cuman agak cerdas saja gitu. Nah, itu kecerdasan itu bisa ditingkatkan. Contoh Hana dulu ngafal itu 1 hari saat SMP, ini hanya sharing saja, tahadduts bin ni'mah. Saya cuma bisa 3 baris. Itu udah mati-matian. 3 baris. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kala sayalamun summa kala sayalamun anna ja'alna al-ardha mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata. Misalkan, cuma 3 baris itu sehari. Udah mentok gitu dah. Tapi Masya Allah, setelah kita berusaha belajar bahasa Arab juga, jadi tahu polanya, tahu maksudnya, kita tahu alurnya, kemudian minta doa orang tua, kemudian mempergunakan waktu dengan sebaik-baiknya, kemudian kita sendiri banyak berdoa, kemudian kita menjaga adab dengan guru sehingga berkah, guru pun akhirnya rela dan mendoakan kebaikan, kemudahan untuk kita, jaga adabnya kepada guru, ini yang utama ya. Ya, akhirnya yang tadinya 3 baris jadi 5 baris, 5 baris jadi 10 baris, jadi 15 baris, 15 baris 1 halaman, nambah. Seiring berjalannya waktu jadi 1 lembar, seiring berjalannya waktu dari 2 lembar, sampai di juz terakhir yang anak hafal juz 25 itu anak semalam dari maghrib sampai subuh. Tidur-tidur ayam dikit itu bisa hafal 1 malam 1 juz. Bukan karena anak itu jenius, bukan. Tadi anak udah kasih tahu dari awal cuma 3 baris. Tapi kecerdasan bisa ditingkatkan. Kita sering asah, sering pergunakan kayak pisau antum, enggak pernah dipakai karaten ya, susah untuk menyembelih. Tapi ketika diasah, kemudian dipakai, diasah lagi pakai, akhirnya nyembelihnya lancar. Sama, mungkin kita susah ngapal karena emang jarang dipakai. Makanya kalau dijual ini masih mahal ini, karena jarang dipakai buat ngapal. Jadi cuma bercandaan. Ini kalau dijual ini mahal nih. Kenapa? Ini masih ori nih, belum lecet pemakaian. Enggak, maksudnya sering kita asah insyaallah makin meningkat kecerdasannya. Baik, dzakaun wa hirsun, semangat, punya ambisi, harus punya target. Punya target harus ditempuh. Berikutnya ada ijtihadun, action. Jangan sampai punya target anak pengen 30 juz tapi enggak pernah action, jangan. Harus action. Action salah satunya buktinya apa? Manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Kadang ada waktu main yang dikurangin sedikit gitu. Kemudian bulghatun, butuh bekal, ya, modal namanya. Kita belajar butuh modal. Kita belajar kepada guru, ke tempat itu juga butuh bensin dan sebagainya, ataupun mungkin ada SPP dan sebagainya, itu modal. Memang syarat dapat ilmu ya modal gitu. Kirain guru antum tiba-tiba jebret pinter gitu. Enggak, dia juga belajar. Modal juga dia gitu. Wa bulghatun. Ya, kemudian wasuhbatu ustadzin, bimbingan ustadz, bukan otodidak, ngafal sendiri, susah. Harus dibimbing ustadz supaya benar bacaannya, supaya mungkin, supaya dikasih tahu kalau salah, supaya dibimbing kalau kesusahan dan sebagainya.
wa tulu zamanin, panjangnya waktu. Belajar itu butuh waktu yang panjang. Maka ini bagus tadi pertanyaannya, cara supaya hafalannya bisa mutqin dan istiqomah. Bukan nanyanya cara supaya ngafalnya cepat. Kalau antum nanya cara supaya ngafalnya cepat, antum makan itu Al-Qur'annya sudah sesuatu yang instan cepat juga hilangnya. Ada mungkin program 1 bulan 30 juz, Masya Allah. Iya memang dia bisa apa 30 juz, tapi caranya bagaimana? Hafal 1 halaman di storing ke ustadznya. Habis itu ke halaman berikutnya, terus 1 hari dapat 1 juz. Ya, habis itu hari berikutnya juz 2, yang juz 1 enggak dimurojaah. Sampai 30 hari lupa semuanya. Pernah hafal tapi habis itu lupa semua. Itu banyak itu kasusnya. Masya Allah. Makanya ya istiqomah, kemudian panjangnya waktu, ya. Kemudian minta doa sama orang tua. Anak paling sering itu minta doa sama orang tua. Dan orang tua itu pas ditanya, Bu, Pak doain ya supaya dimudahkan dan menghafal sebagainya. Kata mereka apa? Ya nggak usah diminta aja udah pasti didoain. Tapi saat kita minta mereka lebih tulus lagi doanya, lebih serius lagi. Akhirnya benar. Makanya sering ada toko itu doa ibu misalkan. Emang yang buat langkah kita mudah itu doa ibu. Antum kalau semuanya pengen hidup antum bahagia, mulus, lancar, itu cari ridhonya orang tua. Gitu. Jadi kalau orang punya masalah sama orang tua, durhaka sama orang tua, nggak bagus hubungannya, pasti hidupnya berantakan dah. Makanya Nabi Isa alaihissalam beliau katakan wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Saya adalah seorang yang berbakti kepada ibu saya dan Allah tidak menjadikan saya seorang yang jabbar, arogan. Akhirnya orangnya lembut, ya enggak arogan, syaqiyya, dan saya susah. Karena saya berbakti, saya tidak arogan dan saya tidak susah. Artinya kalau kita berbakti, maka kita insya Allah akan lembut dan juga kita akan bahagia hidupnya, lancar hidupnya. Itu kalau berbakti pada orang tua. Baik, itu di antara tipsnya. Kemudian apalagi tadi pertanyaan berikutnya, bagaimana mengatur murojaah hafalan agar tidak lupa? Baik, Anda berikan tips. Anda murojaah hafalan caranya yang pertama adalah dengan filosofi nambal ban. Filosofi nambal ban. Antum pernah nambal ban? Yang ditambal semua bannya atau yang bocor aja? Yang bocor aja, betul ya? Tapi sebelum ditambal diapain dulu? Diputar dulu, ya enggak? Caranya adalah Anda sering murojaah tapi enggak lancar-lancar. Ya antum yang di murojaah bagian awalnya doang. Lagi ada waktu duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabul la raib. Ada WA, buka. Nanti ada waktu lagi murojaahnya dari alif lam mim lagi gitu. Ya pantasan yang awal doang yang lancar gitu. Ya enggak? Nah, caranya adalah anak kapanpun murojaah. Lagi jalan murojaah, lagi main sama anak murojaah, lagi antri di murojaah misalkan. Tapi dengan cara filosofi nambal ban tadi. Muter aja udah dari juz 1 sampai juz 30, diputer, kalau ada yang ragu-ragu atau lupa, itu yang tandain. Kan gitu kan? Orang mau nambal ban, tandain dulu nih, tusuk dulu, set. Ini ya enggak? Puter lagi, ada enggak yang bocor? Tusuk lagi, set. Pas antum punya waktu duduk itu kan enggak lama. Bisa jadi cuma orang punya waktu duduk setengah jam atau 15 menit habis sholat misalkan. Yang antum gunain saat antum lagi fokus, saat antum punya waktu luang benar-benar habis sholat misalkan, itu adalah ngulang yang tadi lupa atau ragu-ragu saja. Bukan dari awal lagi. Sehingga antum akan bisa membuktikan nantinya hafalan antum lebih lancar karena semuanya ketambal. Gitu. Semuanya apa? Keputer. Gitu. Yang bocor tadi itu yang diulang-ulang 5 kali, 10 kali. Gitu. Akhirnya pas muter lagi nanti mungkin pekan depan udah baca dari juz 1 lagi udah lancar, yang tadinya lupa itu udah lancar. Makanya kalau semuanya muter nih, ketemu yang lupa, lewati dulu. Ini berlaku enggak harus 30 juz ya. Antum juz 30 juga boleh atau surat-surat pendek antum muter aja setiap saat. Itu dapat pahala. Meninggal dalam kondisi tersebut istiqomah, husnul khatimah insyaallah gitu. Daripada enggak jelas, daripada diem doang bengong gitu. Ngaji aja, Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas, muter gitu enggak masalah. Baik ya. Itu caranya. Yang kedua adalah dibaca saat sholat. Antum tanya imam, antum surat ataupun ayat apa yang paling mungkin yang sering dibaca di imam? Iya nggak? Antum pernah ngimamin surat apa yang antum paling mungkin? Yaitu yang antum sering baca saat imam, ya nggak? Iya kan? Pasti mungkin itu. Maka kata guru saya itu Ustaz Rahmat hafizallahu taala, antum kalau pengen hafalan antum mungkin, setorkan langsung pada Allah, baca saat sholat. Sholat malam, apa yang tadi disebutkan siang ataupun sore ataupun pagi, baca lagi saat sholat malam, lancar insya Allah. Atau saat ngimamin, sering pakai. Jangan kulhu terus yang pakai saat imamin. Yang lain, insya Allah saat antum lupa di imam kemudian ditegur orang lain, itu antum nggak akan lupa lagi itu, karena malu juga gitu. Jadi ingat gitu.
Jadi momen kita salah itu ketahuan dan itu nanti yang ketambal. Jadi baca saat imam. Hanya baca saat imam juga jangan kosongan. Enggak lancar banget akhirnya baca nih tengah-tengah misalkan. Dibimbing sama yang sudah hafal juga. Atau enggak ada yang bimbing akhirnya pindah lagi juga. Ya sering terjadi gitu kan. Baca di tengah-tengah di ngeblank bener-bener ngeblank. Pastiin juga yang di belakangnya udah ada yang hafal. Akhirnya istiqomahkan kita semuanya di bulan Ramadan ini, dan Allah jadikan bulan Ramadan ini bulan yang dengannya kita diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.